Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang proses fonetik. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu 1. Regina Riantiningrum, 2. Eva Eviana, 3. Muhammad Habib Abdullah Maulana, dan 4. yaitu Galuh Tunjung Sari. Oke, materi yang pertama yaitu tahapan komunikasi. Sebagai bahan mentah, media, atau substansi bahasa, bunyi menampak pada peristiwa komunikasi dengan bahasa lisan. Rangkaian bunyi yang mengandung makna atau maksud tertentu tersebut diproduksi oleh alat ucap pembicara dan keluar dalam bentuk gelombang-gelombang bunyi di udara bebas yang selanjutnya ditangkap oleh alat dengar pendengar, sehingga bisa didengar oleh serangkaian bunyi. Bunyi yang didengar tersebut kemudian menjadi sedemikian rupa sehingga menjadi bunyi yang mengandung makna atau maksud sesuai dengan tujuan komunikasi. Agar tahapan dalam berkomunikasi dapat dipahami dengan lebih jelas, berikut tahapan komunikasi. Yang pertama, tahap linguistik yang terjadi pada pembicara. Yang kedua, tahap fisiologis yang terjadi pada pembicara. Yang ketiga, tahap akustik yang terjadi di antara jarak pembicara dan pendengar. Yang keempat, tahap fisiologis yang terjadi pada pendengar. Dan yang terakhir, tahap linguistik yang terjadi pada pendengar. Ada 5 tahapan komunikasi, namun yang menjadi cakupan dalam fonetik hanyalah 3 tahapan saja, yaitu tahap fisiologis pada pembicara, tahap akustik, dan tahap fisiologis pada pendengar. Yang pertama, tahap fisiologis atau tahap ketika pembicara menghasilkan bunyi. Pada tahap ini, setelah gagasan tersusun dalam otak dalam proses linguistik, kemudian otak mengaktifkan syaraf motoris dan mengirimkan perintah dalam bentuk rangsangan-rangsangan ke otot-otot alat ucap. Yang kedua, tahap akuatis atau tahap ketika gelombang bunyi bergerak dari alat ucap pembicara menuju alat dengar pendengar. Perubahan tekanan udara yang diakibatkan oleh gerakan alat ucap pada tahap fisiologis tadi menimbulkan gelombang bunyi yang merambat keluar dari alat ucap pembicara oleh hantaran udara menuju ke alat dengar pendengar. Ketiga, tahap fisiologis atau tahap ketika gelombang bunyi didengar oleh alat dengar pendengar sebagai bunyi. Gelombang bunyi yang berjalan melalui udara tersebut masuk ke dalam alat dengar pendengar sehingga merangsang saraf sensoris yang dikendalikan oleh otot. Hal ini masuk ke dalam tahap fisiologis. Proses pembentukan bunyi. Pada proses pembentukan bunyi bahasa terdapat 3 komponen yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya, yaitu arus udara, pita suara, dan alat ucap atau alat artikulasi. Cair, tahun 2013, halaman 26, mengatakan bahwa bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh kerja artikulasi atau alat ucap manusia yang sangat penting di dalam suatu bahasa, atau bunyi bahasa merupakan realisasi dari setiap bahasa. Terdapat 3 faktor yang terlibat dalam keberhasilan pembentukan bunyi bahasa. Di antaranya, yang pertama, sumber energi atau tenaga. Yang kedua, keterlengkapan alat ucap penghasil getaran. Yang ketiga, rongga pengubah getaran. Muslis mengatakan bahwa sumber energi utama untuk menghasilkan bunyi bahasa manusia adalah sirkulasi udara yang mengalir dari paru-paru. Ketika udara mengalir dari paru-paru, maka timbul getaran-getaran pada pita suara akibat dari tekanan udara yang keluar ataupun masuk. Hal tersebut terjadi bersamaan dengan gerakan alat artikulasi manusia dengan sedemikian rupa sehingga menimbulkan perbedaan atau perubahan rongga udara yang terdapat dalam mulut maupun hidung.
Arus udara. Arus udara adalah sumber tenaga sentral pada proses terbentuknya bunyi bahasa. Arus udara merupakan hasil dari kolaborasi kerja organ tubuh yang dikendalikan oleh beberapa otot tertentu berdasarkan rangsangan yang diberikan saraf-saraf otak. Dapat dikatakan bahwa arus udara tidak muncul secara otomatis, melainkan muncul berdasarkan perintah saraf-saraf di otak. Adapun pembentukan arus udara terbagi menjadi dua proses, diantaranya arus udara agresif, yaitu arus udara yang mengalir keluar dari paru-paru, sedangkan arus udara ingresif yaitu arus udara yang ke dalam atau menuju paru-paru. Arus udara yang masuk disebut ingresif dan keluar disebut agresif, berfungsi sebagai komponen utama dalam proses pembentukan bunyi bahasa. Arus udara yang masuk dan keluar akan memberikan getaran pada pita suara yang akhirnya menghasilkan bunyi. Selanjutnya alat ucap berfungsi sebagai pengubah bunyi menjadi bunyi bahasa atau mempunyai arti. Pita suara. Pita suara merupakan komponen yang berfungsi sebagai sumber bunyi. Pita suara bergetar atau digetarkan oleh udara yang keluar atau masuk paru-paru. Pita suara terletak dalam kerongkongan atau laring. Mulis mengatakan bahwa bergetarnya pita suara adalah dengan cara membuka dan menutup. Lubang atau celah yang dibentuk oleh pita suara itu disebut glotis. Berdasarkan pembentukan bunyi suara dan bunyi pernapasan, posisi glotis terbagi menjadi 4, yaitu 1. Terbuka lebar saat bernapas normal. 2. Terbuka sempit, menghasilkan bunyi tak bersuara. 3. Tertutup, menghasilkan bunyi bersuara. 4. Tertutup rapat, menghasilkan bunyi hamzah. Alat ucap. Alat ucap adalah salah satu komponen yang menjadi faktor perubahan bunyi menjadi bunyi bahasa. Alat ucap itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu A. Komponen supraglotal merupakan suatu bagian yang berongga yang terletak di bagian tubuh atas manusia, khususnya di bagian wajah hingga leher, dan berfungsi sebagai lubang resonansi pada proses pembentukan bunyi bahasa. Adapun rongga yang merupakan komponen supraglotal dibagi menjadi 3, yaitu rongga kerongkongan, rongga hidung, dan rongga mulut. B. Komponen laring merupakan komponen bagian dalam proses pembentukan bunyi yang terletak pada bagian leher tubuh manusia. C. Komponen supra merupakan bagian dalam proses pembentukan bunyi yang terletak pada bagian dada tubuh manusia. Transkripsi fonetis. Yang dimaksud dengan transkripsi fonetik adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Huruf fonetik ini dibuat berdasarkan huruf atau alfabet Latin yang dimodifikasikan atau diberi tanda-tanda diakritik. Yang dimaksud tanda diakritik adalah tanda baca tambahan pada huruf yang sedikit banyak mengubah nilai fonetis huruf tersebut. Sekian, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.